Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kayak aku mendapat tema perubahan, sangat mungkin sesuatu hal yang tidak terduga memicu perubahan ini, tapi sebagian lagi bisa ya perubahan yang memang kamu mulai dari diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak semacam kamu, contohnya gini ya, Eee, contoh sesuatu yang tidak terduga memaksa kita untuk berubah. Contoh aja waktu pandemi, dunia yang kita tahu itu berubah. Jadi mau nggak mau kita sebagai manusia kita adaptasi gitu. Dengan kita nggak bisa kemana-mana, kita harus happy dengan kebanyakan di rumah aja. Cara bekerja in general juga berubah, eee, berubah signifikan juga. Lebih banyak yang bekerja dari rumah. Terus ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang terdampak signifikan. Itu contohnya perubahan yang tidak kita duga, tapi mau nggak mau kita beradaptasi dengan hal itu, gitu ya. Terus mungkin, ada momen-momen di mana kamu semacam semacam apa ya, semacam bingung nih menavigasi perjalanan ini, nggak apa-apa gitu kalau ada momen di mana kita nggak selalu tahu, kita nggak selalu ngerti, tapi yang penting kita ada kemauan untuk terus bergerak gitu, bergerak dan beradaptasi bukan kayak jadi mental victim, malah menyalahkan keadaan, terus jadinya mengeluh. Nah, yang kayak gitu yang nggak baik gitu ya. Tapi selama kamu masih terus berjalan, terus mau terbuka gitu dan beradaptasi, nanti pada saatnya kayak kepingan puzzle itu atau informasi yang kamu butuhkan juga akan kamu dapatkan gitu ya. Karena aku selalu bilang ya, kita ini manusia yang selalu tahu caranya untuk beradaptasi gitu. Oke, kenapa aku bisa bilang kayak mungkin ada kebingungan atau kayak kamu nggak tahu kemana atau harus ngapain? Karena tema besar kamu adalah Seven of Cups gitu. Seven of Cups itu bisa berbicara tentang pilihan, bisa juga kayak kabut-kabut di pikiran gitu yang mungkin menimbulkan kebingungan. Dan konfirmasinya adalah stork. Dan ini tadi ada hubungannya dengan perubahan transformasi, entah yang di luar dugaan kamu atau di luar prediksi kamu, bisa jadi juga skenario lainnya adalah sesuatu yang kamu mulai sendiri gitu. Karena stok ini selalu berbicara tentang pergantian musim, kayak aku selalu mengartikan ini berhubungan dengan pergantian musim, musim kehidupan karena dia kayak berpindah tempat ketika musim berganti gitu ya. Jadi ini signifikan tema transisi, transformasi juga bisa jadi perpindahan chapter kehidupan. Nah, sebelum lebih lanjut kita lihat dulu, yang berikutnya itu oracle-nya ada financial constraint. Mungkin yang jadi salah satu faktor adalah finansial ya buat kamu gitu. Entah kamu mungkin ada kondisi semacam problem yang berhubungan dengan finansial atau kayak kamu merasa, kira-kira keuangan gue bisa menopang ini nggak ya? Kira-kira kondisi finansial gue bisa, mencukupi gue nggak ya dalam menavigasi perjalanan ini? Terus yang berikutnya adalah door to spirit, pintu menuju spirit. Tapi ini juga bisa berhubungan dengan kayak pintu menuju Tuhan, pintu menuju semesta. Ada yang berubah signifikan dengan perjalanan spiritual atau keagamaan kamu, filsafat juga bisa, emosional juga bisa. Gitu. Jadi ada yang berubah dari dunia internal kamu gitu dengan korelasinya tadi dengan tema perubahan, dengan tema perubahan transformasi, transisi itu ya. Terus dan ini mungkin juga berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena kartu berikutnya adalah community gitu. Community itu kan harusnya jadi circle circle terdekat kita. Jadi dengan kamu berubah mungkin ya ada orang yang datang dan pergi, mungkin yang tadinya ada di hidup kamu kayak perlahan-lahan mental sendiri atau kayak mungkin semesta mengintervensi untuk menjauhkan orang-orang tertentu di hidup kamu karena mungkin udah nggak baik buat kamu atau vibe-nya negatif atau nggak mereka ibaratnya gini ada orang-orang tertentu yang ada di hidup kita untuk beberapa saat aja gitu. Kita udah belajar sesuatu dari mereka, mereka udah belajar sesuatu dari kita, dan kita pelajaran berikutnya akan ditempuh dengan berbeda-beda gitu. Seperti itu ya. Terus bisa jadi juga ini kayak semacam mungkin ya sebagian dari kamu kayak ada part dalam diri kamu semacam pakai topeng. Ekstrimnya kayak pakai topeng atau kamu tidak tunjukkan kepada dunia. Mungkin kamu takut ditolak, takut dibully atau nggak diterima. Tapi kayak mungkin ada pemahaman yang berbeda, ada yang berubah dengan cara berpikir kamu karena posisinya gini. Di posisi blessing kamu adalah devil dikonfirmasi sama gambar jangkar itu. Devil itu di deck ini ya, aku melihatnya dia tuh kayak melepas topengnya gitu. Kayak
mungkin ya kayak kamu udah lelah berpura-pura bisa jadi juga, atau lelah menyembunyikan part-part tertentu dari diri kamu yang kamu tidak tunjukkan kepada dunia, entah untuk alasan apapun itu, atau mungkin kamu nggak merasa jadi diri sendiri. Nah, ketika ada awareness itu dan kamu kayak merasa, enggak ah, gue nggak perlu menutupin diri gue sayang sama diri gue menerima diri gue yang seperti ini, gitu ya. Nggak ada yang perlu gue sembunyikan. Mungkin perubahannya di situ juga ya. Dan selanjutnya bisa jadi sebagian dari kamu semacam melakukan banyak inner work gitu, karena devil itu bisa berbicara juga tentang part-part kegelapan dalam diri kita gitu. Jadi kamu belajar mengintegrasikan part itu juga yang mungkin selama ini kamu kayak abaikan, kamu repress, kamu mungkin punya cara untuk melarikan diri dari diri kamu sendiri. Skenarionya bisa macam-macam, tapi ketika devil jadi posisi blessing, itu bisa jadi semacam kamu udah punya awareness yang berbeda tentang part-part tertentu dalam diri kamu ya. Terus kalau berbicara kondisi finansial, ini sebuah konfirmasi yang bagus ya, apalagi tadi ada kartu yang ada mengisyaratkan tentang kondisi problem finansial tertentu. Jadi untuk kamu yang khawatir gitu atau ada problem, keadaan akan berprogres ke arah yang lebih baik gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah Queen of Wands ini harusnya jadi energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman dia di posisi tantangan, entahlah kamu kayak kehilangan kepercayaan diri gini. Queen of Wands itu kalau jadi tantangan bisa jadi kehilangan kepercayaan diri, atau ekstrimnya bisa jadi arogan juga bisa. Kehilangan semangat, merasa dirinya nggak pede, atau kayak merasa apa sih gue ini siapa? Nah seperti itu. Aku nggak tahu apakah ini kamu atau ini ada orang yang terhubung sama kamu, tapi Queen of Wands ketika jadi tantangan tuh seperti itu ya. Dan ini bisa jadi juga kayak ada hubungannya dengan kedewasaan. Karena Lili jadi konfirmasinya gitu. Lili itu harusnya sebuah konfirmasi positif gitu yang berhubungan dengan kedewasaan. Tapi karena posisinya di tantangan, mungkin orang di umur tertentu, tapi dia tidak menunjukkan kedewasaannya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah Page of Swords, lalu dikonfirmasi sama yang gambar pohon. Kayak dua kombinasi ini aku merasa kayak kamu di posisi yang udah lebih stabil, udah lebih bisa meregulasi emosi kamu dengan baik. Mungkin tadinya impulsif, mungkin temperamen, atau gampang meledak, gampang marah-marah. Tapi di sini kamu bisa, kalau misalnya ada orang yang kayak ibaratnya nyolek kamu gitu, men-trigger kamu, mungkin reaksi kamu sebelumnya kamu akan, wah gue sikat nih orang, atau kamu akan mengeluarkan kata-kata tertentu. Tapi di momen ini tuh kamu kayak lebih bisa kayak tarik nafas dulu, kayak bahkan mungkin nggak ada situasi atau orang-orang tertentu yang nggak perlu ditanggepin. Karena apa? Udah ada perubahan yang signifikan itu, dimana kamu udah lebih stabil dan solid gitu. Jadi apapun apapun yang terjadi di luar diri kamu, reaksi kamu tuh udah berbeda dari versi diri kamu yang sebelumnya. Nah, yang berikutnya, perubahan ini sangat mungkin ya untuk sebagian dari kamu ketika kamu terlahir kembali. Ketika ada yang berubah signifikan pada diri kamu, sangat mungkin ya juga berefek pada karir, pilihan-pilihan kamu, atau apa yang mau kamu lakukan sama hidup kamu gitu. Bisa jadi kamu kayak memilih untuk berjalan dalam apa ya, dalam perjalanan keagamaan, perjalanan spiritual, memilih menjadi pemuka agama gitu, atau misalnya contoh berdakwah, atau jadi penginjil, contohnya seperti itu. Nggak harus seperti itu ya, yang jelas kamu lebih serius dengan perjalanan keagamaan kamu, perjalanan spiritual kamu, dan langkah selanjutnya tuh kayak kamu mulai memikirkan atau udah mulai nih mengambil langkah untuk, oh gue mau jadi sosok role model, oh gue mau jadi pembicara, atau gue mau membagikan apa yang sudah gue dapat selama ini, entahlah itu ke audiens yang lebih luas atau setidaknya untuk orang-orang di sekitar kamu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.